Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan sehat, iman, Islam, dan diizinkan oleh Allah pada pagi yang mulia ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan istiqamah. Dengan amalan-amalan inilah Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan kehidupan kita, akan ridho dengan seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena sebelum mengawali pekerjaan, kita sudah menghadap Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Inilah orang-orang yang beruntung, inilah orang-orang yang sukses, hadirin. Maka tidak setiap orang bisa diizinkan oleh Allah menghadap di Baitullah, di rumahnya Allah ini. Maka panjenengan yang sudah istiqomah, minta terus kepada Allah agar bisa diistiqomahkan sampai akhir hayat, sampai sakaratul menjemput kita, sehingga kematian kita seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Inilah cita-cita setiap orang muslim, hadirin. Maka pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Karena kita sebentar lagi akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang dirindu-rindukan setiap orang beriman, yaitu bulan Ramadan, di mana setiap pahala amalan yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Seperti halnya kita berbuat kebaikan 70 kali. Kita sholat 1 kali sama dengan 70 kali sholat. Itulah di bulan Ramadan, hadirin. Rasulullah SAW senantiasa tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mengapa, hadirin? Karena Allah memberikan pahala 1 kali sholat sama dengan sholat fardu 70 kali apabila di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sholat. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu termaktub dalam Quran surat Maryam 59. Jadi hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik sajalah yang bisa mengamalkan, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena orang yang meninggalkan sholat, telat melaksanakan sholat, maka dia tidak dihitung sholat. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai awal pembuka hikmah puasa bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah dan pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia pada bulan Ramadan, maka dia istirahat, tidak ditanya dan tidak diapa-apakan oleh malaikat kecuali setelah bulan Ramadan. Karena saking istimewanya bulan Ramadan itu, hadirin, maka seluruh malaikat istirahat untuk menilai daripada amalan-amalan umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan.
Namun banyak orang gagal mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini hadirin. Maka saya akan menyampaikan tentang kiat-kiat bagaimana supaya kita tidak gagal di bulan Ramadan. Maka ada kiat-kiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kaji bersama, kita pelajari bersama agar kita tidak gagal ketika menemui bulan Ramadan ini. Setelah keluar bulan Ramadan, dosa-dosa kita belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah beda dengan bulan-bulan yang lain. Orang yang tidak istiqomah ke masjid, maka dia gagal menemui kemuliaan bulan Ramadan. Ini adalah ucapan Rasulullah hadirin. Kalau ucapan Rasulullah tidak kita ikuti, bagaimana kita menjadi orang yang sukses di akhirat hadirin? Padahal orang yang sukses di akhirat itu orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti orang-orang dunia dengan segala pernik-pernik kehidupan, tata cara yang dibuatnya. Semua itu tidak ada manfaat sedikit pun ketika kita sampai di akhirat hadirin. Maka mari kita fokus dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya, yang kalau bahagia selama-lamanya, kalau kita tidak bahagia mengalami kesusahan juga selama-lamanya. Maka kita tidak diberi umur yang panjang, tidak diberi hidup yang panjang. Mengapa hadirin? Supaya susahnya amal agama itu sebentar, kemudian kita bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah kita tidak dihidupkan lama di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak gagal dalam bulan Ramadan, supaya kita sukses di bulan Ramadan, sehingga dosa-dosa kita terhapus semuanya dalam 11 bulan itu. Maka kiat-kiat dari Rasulullah ini marilah kita simak bersama. Yang pertama, kurang melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini hadirin, kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, maka kita harus banyak melaksanakan puasa di bulan Rajab ini hadirin. Misalnya kita tidak tumbuh keinginan melatih bangun malam dengan sholat tahajud. Jadi di bulan Sya'ban ini kita melatih diri kita untuk melakukan sholat tahajud. Supaya apa hadirin? Nanti ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget lagi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan hadirin. Itu kiat bagaimana supaya kita sukses, yaitu yang pertama yang dilakukan Rasulullah di bulan Rajab adalah memperbanyak sholat malam di bulan Rajab. Begitupun tidak melakukan puasa sunnah Sya'ban. Jadi kita itu tidak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Inilah awal-awal daripada kita ini gagal di dalam meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Yang dilakukan Rasul yang pertama sholat malam, yang kedua puasa Sya'ban di bulan Sya'ban. Ini persiapan Rasulullah ketika menghadapi datangnya bulan Ramadan hadirin. Sebagaimana telah disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa selain di bulan Sya'ban. Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an dalam hadis Bukhari Muslim, jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat di bulan Ramadan dan tidak pernah berpuasa selain di bulan Sya'ban. Artinya apa hadirin? Di bulan Ramadan Rasulullah memperbanyak sholat, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir-zikir kepada Allah. Jadi
di bulan Ramadan itu memperbanyak ibadah Rasulullah. Pada Rasulullah ini dijamin masuk surga, begitu semangatnya mengamalkan agama ini. Tetapi kita ini tidak ada jaminan surga. Kenapa malas untuk memakmurkan Baitullah, rumah Allah, masjidnya Allah ini? Dan ini harus kita merenung siang dan malam. Kita sudah diberi nikmat, kalau dihitung nikmat yang kita miliki ini hadirin, tidak bisa dihitung karena banyak nikmat yang diberikan kepada manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak merenung tiap hari, maka akan menjadi gagal dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah melihat, jadi Aisyah ini tidak pernah melihat baginda Rasulullah berpuasa selain di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan itu banyak-banyak berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan satu bab ini, satu konsep ini, jadi yang dilakukan Rasulullah untuk sukses di bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Sya'ban, terus bangun malam sholat tahajud. Itu persiapan yang pertama yang disiapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian persiapan yang kedua yang disiapkan oleh baginda Rasulullah ketika menghadapi bulan Ramadan, hadirin. Orang-orang yang gagal di dalam meraih kesuksesan bulan Ramadan kebanyakan gampang mengulur sholat fardu. Jadi kalau sholat itu diulur-ulur waktunya, ini dihitung tidak sholat oleh Allah kalau kita mengulur-ulur waktu sholat, sehingga kita gagal meraih daripada kemuliaan bulan Ramadan, hadirin. Maka di dalam surat Maryam 59 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertobat dan beramal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Maryam akan timbul di tengah umatnya Rasulullah SAW pengganti-pengganti yang jelek, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat yaitu orang yang selalu mengulur-ulur waktu sholat demi hawa nafsunya. Hawa nafsunya, yang penting kan saya sudah sholat, telat-telat nggak apa-apa, kan yang penting sholat. Nah ini hawa nafsu kita sering seperti ini, hadirin, sehingga sholat yang kita lakukan ini tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini sukses di bulan Ramadan, maka setiap mendengar suara adzan langsung wudu menuju masjid, maka akan dapat pahala 70 kali sholat. Allah sudah menjelaskan begitu jelas. Kenapa kita tidak mau merenung dan mengambil hikmah dari ayat Al-Quran ini, hadirin? Maka di sini menurut Sa'id bin Musayyab, yang dimaksud dengan tarkus sholat, meninggalkan sholat, ialah tidak segera mendirikan sholat. Jadi tarkus sholat, meninggalkan sholat, itu orang yang tidak segera mendirikan sholat tepat pada waktunya. Jadi yang namanya tepat pada waktunya itu adalah berjamaah bersama di masjid. Misalnya menjalankan sholat zuhur menjelang waktu asar, ini tidak dihitung pahala oleh Allah. Asar menjelang maghrib, sholat seperti ini tidak ada nilainya, hadirin. Sholat maghrib menjelang isya, ini tidak ada pahalanya, hadirin. Sholat isya menjelang waktu subuh, serta tidak segera sholat subuh hingga terbit matahari. Orang yang berpuasa Ramadan sangat disiplin menjaga waktu sholat. Nah, supaya kita ini sukses menemui bulan Ramadan ini,
dosa-dosa kita sudah terampuni semuanya. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan sampai kita mengulur sholat. Sholat harus tepat waktu agar kita sukses meraih kemuliaan bulan Ramadan. Karena apa hadirin? Karena nilainya setara dengan 70 kali sholat, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di bulan Ramadan kalau kita sholat tepat waktu, pahalanya setara dengan 70 kali sholat fardu di bulan yang lain. Jadi kalau kita di bulan selain bulan Ramadan, satu kali sholat di bulan Ramadan sama dengan di bulan lain 70 kali sholat. Kalau kita sholat maghrib berjamaah di masjid, maka kalau di bulan lain pahalanya seperti 70 kali sholat. Itu hadirin kemuliaan bulan Ramadan. Maka ketika nanti ditimbang amal-amal umat Nabi Muhammad ini, tidak bisa menyamai dengan umat-umat yang dulu yang ribuan tahun hidup. Kita sebentar hidup tapi pahalanya seperti ribuan bahkan miliaran tahun beramal. Itulah lipat ganda yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Bahkan malaikat saja menangis ingin menjadi umatnya Rasulullah, karena pahala yang begitu besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Dosanya banyak, sebanyak buih di lautan, tetapi semua terampuni ketika mau bertobat kepada Allah. Itulah hadirin, sebesar-besarnya dosa kita, kalau kita mempertobati perbuatan-perbuatan buruk itu, akan diganti dengan pahala dan dinaikkan derajat kita. Maka seluruh makhluk-makhluk, para nabi-nabi yang lain ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka kita ini hanya syukuran hadirin, karena kita tidak minta untuk dijadikan umatnya Rasulullah, sudah dijadikan umatnya baginda Rasulullah. Maka cara syukurannya adalah sholat seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Baitullah, di masjidnya Allah ini hadirin. Kemudian ini karena banyak, kita bahas 3 resep dulu, nanti kita lanjutkan di besok lagi. Yang ketiga yaitu malas menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Inilah akibatnya kalau kita malas melakukan yang sunnah, maka gagal meraih kesuksesan di bulan Ramadan ini hadirin. Termasuk di dalamnya menjalankan ibadah sholatul lail, sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah merupakan ciri orang-orang soleh. Jadi mengerjakan sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan ini adalah ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri orang yang dapat ridhonya Allah. Jadi kalau kita di bulan Ramadan masih malas, masih saja tetap di rumah, tidak ada perubahan, maka semua amalnya itu rugi hadirin. Kenapa? Karena satu kali ibadah di masjid diberi kelipatan seperti setara dengan 70 kali ibadah. Ini satu kali hadirin. Bagaimana kalau berkali-kali? Bagaimana kalau banyak? Maka pahala tiada terkira yang kita dapatkan. Maka ketika kita sudah sampai akhirat, ternyata ini pahala. Kalau tahu seperti ini, betul-betul membahagiakan seperti ini, waktu saya hidup di dunia saya fokus hanya untuk ibadah kepada Allah, dunia tidak saya pentingkan. Ternyata dunia memang tidak ada manfaat, malah hanya akan membebani saya di akhirat. Itu hadirin, orang-orang yang sudah masuk surga pun ingin kembali ke dunia hanya untuk beramal. Supaya apa hadirin? Kenikmatan itu makin bertambah, derajatnya makin tinggi. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini tidak diberikan semua keinginan kita di dunia ini? Kalau kita ini diberikan semua, dunia ini tidak muat untuk memberikan keinginan-keinginan manusia ini hadirin. Maka Allah berikan tempat di surga, karena di surga tempatnya seluas-luasnya. Satu orang diberi negeri 10 kali lipat bumi hadirin. Itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat dengan perintah Allah.
Itulah yang kita nikmati nanti. Maka rukun iman 6 ini kalau kita tidak tancapkan di dalam hati, tidak tancapkan di dalam iman Islam kita, maka amal agama itu ya seenaknya, tidak ada peningkatan. Tiap hari itu tidak akan ada peningkatan, hadirin. Jadi orang-orang yang belum dapat hidayah karena tidak mau berdoa untuk dapat hidayah, maka dalam kehidupannya biasa-biasa saja dalam perjuangan akhiratnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Anbiya, di dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya iman yakin lurus, itu hanya itulah orang-orang yang mampu mengerjakan perintah Allah. Begitu jelas surat Al-Anbiya menjelaskan hanya orang-orang yang khusyuk dan soleh saja yang bisa tiap hari meningkatkan amal beribadah kepadaku. Orang yang tidak ada ketakwaan, orang yang tidak ada fikir negeri akhirat, maka menanggapi perintah saya ini biasa-biasa saja, tidak istimewa. Maka hadirin, supaya kita ini sukses di bulan Ramadan, banyak-banyak ibadah sunnah, banyak-banyak melakukan sholat sunnah. Maka sholat taraweh itu kita kerjakan 23 rakaat, hadirin. Kenapa? Karena di sini supaya sukses meraih kemuliaan di bulan Ramadan itu, karena Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang iman, hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa banyak melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan. Surat Al-Anbiya 90 ini jelas menyampaikan hanya orang khusyuk dan soleh saja yang bisa mengerjakan sholat sunnah banyak di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah banyak meninggalkan sholat sunnah, sholat wajib. Maka di bulan Ramadan kita banyak-banyak melakukan sholat sunnah. Apalagi kita diberi kesempatan banyak untuk melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan, menjalankan sholat taraweh dengan 23 rakaat. Ini kita ikuti, hadirin. Supaya apa? Kita kalau nggak ikut rugi, hadirin. Karena satu kali sholat diberi 70 kali sholat, hadirin. Kok kita tidak ambil? Maka ini adalah orang-orang yang rugi. Nanti akan rugi, hadirin, akan menyesal. Seperti halnya penduduk-penduduk surga yang sudah di surga pun menyesal, kenapa hidup saya dulu tidak saya gunakan untuk ibadah yang sebanyak-banyaknya, saya hitung-hitung karena ini karena itu. Maka para ulama itu, hadirin, kalau sholat Imam Syafi'i itu 300 rakaat, hadirin, tiap hari 300 rakaat, hadirin. Maka para ulama-ulama menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Kita setahun sekali hanya diajak untuk sholat 20 rakaat, tidak mampu, hadirin, dengan alasan tidak ada tuntunan. Padahal di Mekah Madinah tidak ada sholat kecuali banyak-banyak sholat. Di Mekah dilakukan 20 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3, karena ada tawaf di sana mengelilingi Ka'bah, hadirin. Karena di Madinah tidak ada Ka'bah, maka sholatnya 63 rakaat, hadirin, di Madinah. Itu sepanjang tahun, dan tidak pernah sholat di Mekah Madinah itu sedikit, hadirin. Lebih banyak dan lebih banyak. Maka orang-orangnya menjadi orang kekasih-kekasih Allah, hadirin. Kita ini diajak sholat harus menghitung-hitungnya. Sama Allah jangan pelit, hadirin. Kenapa? Karena kita ini diberi pahala surga. Hanya sholat 30 menit selesai, kok tidak mampu. Padahal kita nonton bola mulai jam 7 sampai pagi pun betah, hadirin. Tapi kita diajak sholat 30 menit kok terasa berat. Kenapa? Karena kita tidak ada fikir akhirat, hadirin, bahwa dunia itu sesaat,
Maka kalau kita fikir terlalu banyak fikir dunia, kalau umur 40 itu kata Rasulullah, tinggalkan, kurangi kecintaan kepada dunia, dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Agar apa hadirin? Agar kita ini mendapatkan hidayah, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini hadirin. Maka itu resep yang ketiga yang dijalankan oleh Rasulullah, memperbanyak sholat sunnah. Nah ini diulang-ulang biar kita ini mau melaksanakan sholat sunnah yang banyak. Wong Rasulullah ini menganjurkan kalau di bulan Ramadan banyak-banyaklah sholat sunnah. Maka di sini Allah menyampaikan, dan hambaku masih mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Ini hadits khusi, hadis yang sangat sokeh. Jadi kalau Allah itu melihat hamba-hamba, melihat umatnya Rasulullah ini banyak sholat di bulan Ramadan, banyak sholat sunnah di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka Allah akan mencintainya. Hadits qudsi ini 3 resep supaya kita tidak gagal dalam mencari hikmah puasa bulan Ramadan. Besok kita lanjutkan lagi 3 hal itu yang kita bahas, karena di sini di dalam kitab ini sangat banyak sekali, ada 20 bab yang diragukan Rasulullah ketika meraih sukses di bulan Ramadan. Kita sambung besok lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nanti kalau bulan Ramadan ayo diramaikan masjid ini dengan banyak sholat sunnah, maupun di rumah, di masjid, pokoknya sholat sunnah bila perlu tiap malam 1000 rakaat bila perlu. Kalau mampu, kalau tidak mampu, ayo sholat 20 rakaat saja di masjid berjamaah. Nanti dihitung seperti sholatnya para nabi, dihitung dapat pahala 70 nabi hadirin. Gitu kok tidak mau. Jadi kan rugi kita ini kalau kita tidak ambil. Jadi orang yang tidak mengambil hikmah di bulan Ramadan ini akan rugi hadirin. Demikian, mudah-mudahan manfaat kajian kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.